Strategi baru Cina, 4 pemain naturalisasi siap geser posisi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali memanas dengan babak ketiga yang dijadwalkan berlangsung pada Maret tahun 2025. Sorotan kini tertuju pada grup C, di mana persaingan ketat melibatkan timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Media China dengan percaya diri menyebutkan bahwa kehadiran 4 pemain naturalisasi baru akan menjadi langkah besar bagi timnas China dalam mendominasi grup ini. Apakah prediksi ini menjadi kenyataan? Artikel ini akan mengupas tuntas peluang, tantangan, dan strategi masing-masing tim. Media China menyebut langkah naturalisasi 4 pemain berkualitas sebagai strategi yang akan memperkuat peluang mereka lolos ke babak berikutnya. Keempat pemain tersebut adalah: pertama, Serginho Changchun Yatai; 2. Ryan Raposo, Vancouver Whitecaps; 3. Oscar Meratu Hangzhou, Mighty Lions; 4. Christopher Cheng San. Langkah ini dipandang oleh Sohu sebagai jawaban atas tantangan berat di grup C, terutama menghadapi Indonesia, Arab Saudi, dan Bahrain. Media tersebut optimis bahwa kehadiran pemain-pemain ini akan membawa dampak signifikan dalam meningkatkan kekuatan China. Ironisnya, kebijakan ini sebelumnya kerap menuai kritik dari media China terhadap PSSI yang dinilai terlalu mengandalkan pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, langkah serupa kini diambil oleh Federasi Sepak Bola China, menandakan adanya perubahan pandangan terhadap pentingnya pemain naturalisasi dalam persaingan internasional. Persaingan di grup C saat ini sangat ketat. Pertama, Jepang berada di puncak dengan poin sempurna dan telah memastikan tempat di babak selanjutnya. Kedua, Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin. Ketiga, Indonesia, Bahrain, China, dan Arab Saudi masing-masing memiliki 6 poin dengan peluang yang masih terbuka lebar. Bagi timnas Indonesia, perjuangan menuju babak final tidak mudah. Pelatih Shin Tae-yong mengandalkan skuad muda yang penuh semangat untuk menghadapi laga berat melawan pertama China dan Bahrain di kandang. Kedua, Australia dan Jepang di tandang. Meski menghadapi tantangan berat, peluang Indonesia tetap ada. Shin Tae-yong telah berhasil membangun fondasi tim yang solid dengan memadukan pemain muda bertalenta dan beberapa pemain naturalisasi yang telah menunjukkan performa gemilang. Faktor yang mendukung peluang Indonesia meliputi: pertama, kedisiplinan taktis. Di bawah arahan Shin Tae-yong, timnas Indonesia semakin matang dalam menjalankan taktik. Kedua, mentalitas bertanding. Pemain-pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan memiliki mentalitas bertanding yang kuat. Ketiga, dukungan supporter. Bermain di kandang memberikan keunggulan moral yang besar bagi timnas Indonesia. Namun, ada beberapa tantangan yang harus diatasi, seperti kurang konsistennya lini pertahanan dan tekanan menghadapi tim-tim besar seperti Jepang dan Australia. Menghadapi China dengan tambahan 4 pemain naturalisasi, Indonesia harus pertama memanfaatkan kecepatan sayap. Kecepatan pemain seperti Witan Sulaiman bisa menjadi kunci untuk menembus pertahanan China. Kedua, memperkuat lini pertahanan. Fokus pada pertahanan yang kokoh dan disiplin untuk meredam serangan dari pemain-pemain naturalisasi China. Ketiga, mengoptimalkan serangan balik. Transisi cepat dari bertahan ke menyerang dapat mengejutkan lawan. Selain China, Arab Saudi dan Bahrain juga bukan lawan yang mudah. Kedua tim ini memiliki pengalaman yang lebih matang di ajang internasional. Indonesia perlu mempersiapkan strategi berbeda untuk setiap pertandingan agar peluang lolos semakin besar. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia. Kehadiran 4 pemain naturalisasi baru di timnas China menambah persaingan di grup C semakin menarik untuk disaksikan. Dengan persiapan matang dan semangat juang yang tinggi, Indonesia memiliki peluang untuk membuat kejutan di kualifikasi ini.